Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan, hari ini kita kembali berjumpa dan bersama-sama kita mempelajari kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan kembali berbicara tentang yang berkaitan dengan uang, dengan kekayaan. Tema hari ini adalah penghasilan sedikit, tapi aset bertambah. Ya. Penghasilan sedikit, tapi aset kekayaan bisa bertambah. Ada orang yang bertanya kepada saya, Pak, cari uang itu gampang apa susah? Saya jawab, cari uang itu gampang, tapi cari uang sedikit itu gampang. Kalau cari uang banyak, bukan saja susah, sangat susah. Kenapa saya katakan cari uang sedikit itu gampang? Gampang, yang penting tidak punya rasa malu. Contoh, berdiri di perempatan jalan, tepuk tangan, ya, atau pakai kendang, saudara sambil nyanyi, pasti dapat uang. Tapi sedikit. 1.000, 2.000, 5.000, sedikit. Gampang cari uang sedikit. Tapi cari uang banyak, itu boleh dikata sangat susah. Butuh proses yang panjang. Nah, kembali kepada tema hari ini adalah penghasilan sedikit, tapi aset bertambah. Apakah bisa? Saya akan baca dari kitab Amsal pasal 13 ayat yang ke-11. Amsal 13 ayat yang ke-11, di sana dikatakan, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Saya ulangi, di dalam Amsal 13 ayat 11b, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Ada dua hal yang bisa kita lakukan bagaimana dari penghasilan yang kita terima itu membuat aset kita itu bertambah. Sekali lagi, bagaimana dari penghasilan yang kita terima, mungkin termasuk penghasilannya belum banyak, sedikit, tapi aset kita bisa bertambah. Caranya bagaimana? Ada dua cara, yaitu cara natural dan cara supranatural. Jadi sekali lagi, bagaimana menambah aset? Ada dua cara. Cara natural dan cara supranatural. Cara natural gimana? Cara natural adalah sebagaimana yang dikatakan di dalam ayat 11b di sini, mengumpulkan sedikit demi sedikit. Artinya apa? Dengan cara menabung. Walaupun menabungnya sedikit, kalau itu dilakukan terus-menerus, disiplin, continue, maka yang sedikit ini lama-lama menjadi bukit. Lama-lama jadi banyak. Tapi memang saudara sekalian, orang yang bisa menabung itu butuh kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan supranatural, saudara. Ya. Orang bisa menabung yang sedikit demi sedikit itu juga butuh kekuatan supranatural. Butuh yang namanya buah roh. Buah roh yang ke-9 apa, saudara? Penguasaan diri. Hanya ketika orang memiliki yang namanya buah roh, penguasaan diri, orang itu baru bisa yang namanya menabung. Hanya orang, saudara, yang punya roh penguasaan diri, orang itu tidak dikendalikan oleh yang namanya keinginan. Tapi dia hidup untuk apa? Untuk memenuhi keperluan, bukan untuk mengejar keinginan. Banyak orang, saudara sekalian, boro-boro asetnya bertambah. Banyak orang yang justru asetnya semakin habis. Kenapa? Karena dalam hidupnya penghasilannya belum banyak, tapi malah hidupnya hanya untuk mengejar yang namanya keinginan. Hidupnya justru untuk mengejar yang namanya gaya hidup. Hidupnya untuk bergaya, saudara sekalian. Akhirnya asetnya bukan bertambah, tapi malah berkurang. Nah, ketika kita menjadi orang yang bisa mengumpulkan sedikit demi sedikit,
dengan kekuatan Roh Kudus tadi, roh penguasaan diri, sehingga kita tidak dipenuhi dengan hawa nafsu, tidak dipenuhi dengan hidup untuk memenuhi keinginan. Saudara, kalau bicara keinginan, orang itu tidak ada puasnya. Juga hidupnya tidak untuk mengejar yang namanya gaya hidup atau hidup bergaya. Orang itu tidak bakal bisa menabung. Bahkan bisa bikin melarat, saudara. Kalau hidup hanya untuk mengejar gaya hidup atau hidup untuk bergaya, saudara, mengikuti tren baru, ada barang baru diikuti, merek baru diikuti, baik dalam dunia fashion, dalam HP, saudara, dan sebagainya. Kalau kita bisa mengendalikan diri, memiliki roh penguasaan diri, dan kita bisa menabung sedikit demi sedikit, pasti lama-lama akan jadi bukit. Jadi ini cara natural. Bagaimana dengan penghasilan yang ada, saudara, aset kita bertambah, yaitu dengan cara menabung. Menabung itu sebenarnya hal yang alamiah, yang natural, tapi memang dibutuhkan kekuatan supranatural, yaitu roh penguasaan diri, saudara. Hal yang kedua, bagaimana dengan penghasilan yang sedikit, tapi aset bisa bertambah. Hal yang kedua yaitu dengan cara supranatural. Bagaimana cara supranatural itu bisa kita lakukan? Saya akan baca dari kitab 2 Korintus pasal yang ke-9. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Konteks ayat ini di mana Rasul Paulus berbicara tentang memberi, tentang mengumpulkan dana untuk jemaat yang ada di Yerusalem, karena mereka sedang menghadapi yang namanya musibah. Saya akan baca di dalam ayat yang ke-10. 2 Korintus 9 ayat 10, demikian firman Tuhan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Sekali lagi saya ulangi, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Garis bawahi kata benih dan juga garis bawahi kata roti untuk dimakan. Ada benih, ada roti. Apa yang mau Paulus mau katakan kepada setiap kita? Saudara, setiap kita yang punya penghasilan, ingat, setiap kita yang punya penghasilan, ternyata penghasilan itu tidak semua bisa kita nikmati. Kita yang punya penghasilan, tidak semua penghasilan itu adalah bagian kita untuk kita nikmati. Tidak semua. Ternyata penghasilan itu ada bagian kita yang memang untuk kita nikmati, tapi dari penghasilan itu ada yang dinamakan benih, saudara. Ya. Jadi gaji yang kita terima ada yang memang harus kita nikmati, tapi dari gaji itu ada yang namanya benih. Jadi kalau istilah Alkitab di sini ada roti yang memang bagian dimakan, tapi juga ada benih. Nah, benih itu buat apa, saudara? Benih itu harus ditabur. Jadi bagaimana menambah aset dengan penghasilan yang kita punya, yaitu dengan cara kita mau menabur. Ingat, di dalam penghasilan yang kita terima itu ada benih, saudara. Saudara perhatikan ini adalah biji apokat. Ini juga biji salak, saudara. Ini ada biji salak. Nah, kalau ini biji salak, kita tanam mungkin di pot yang besar atau langsung di tanah, ini akan menghasilkan yang namanya pohon apokat.
Satu pohon apokat akan menghasilkan ribuan buah apokat. Ya. Itu yang namanya satu benih ini berlipat ganda, menghasilkan lipat ganda buah. Jadi satu pohon akan berlipat ganda buah apokat. Nanti satu pohon apokat, kita ambil apokatnya, kita tanam bijinya, itu akan menghasilkan ribuan pohon apokat. Ya, siapa yang melipat gandakan dari satu benih ini menjadi pohon, menjadi banyak buah, menjadi banyak pohon? Yang melipat gandakan itu adalah Tuhan sendiri. Bagian kita adalah kalau punya benih itu harus ditabur, harus ditanam. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana agar penghasilan kita itu bisa membuat aset kita bertambah? Dari penghasilan yang kita terima, ingat, ada benih. Benih itu harus ditabur, saudara. Benih itu harus kita lepaskan. Ditabur buat siapa? Ya buat pekerjaan Tuhan, buat pelayanan, ditabur buat memperluas kerajaan Tuhan, ditabur untuk membuat jiwa-jiwa semakin banyak yang diselamatkan, ditabur buat orang-orang yang memang betul-betul membutuhkan. Jadi benih itu bukan dimakan, saudara. Benih itu harus ditabur. Ingat, dari ayat ini kita tahu, tidak semua penghasilan yang kita terima, tidak semua itu adalah bagian kita untuk kita nikmati. Tapi ada benih di dalamnya yang harus ditabur. Coba saudara renungkan dan bayangkan. Andai kata ini biji salak kita makan. Maaf, ini biji salak kita makan, biji apokat kita makan. Apa yang terjadi dengan perut kita? Apa yang terjadi dengan tubuh kita? Kita bisa sakit, saudara, kalau kita makan benih. Kalau kita sakit, akhirnya apa yang terjadi, saudara? Akhirnya kita tidak punya kesempatan untuk menuai, karena kita berarti nggak menabur. Kalau kita punya benih malah dimakan, ya, nggak ditabur, jelas kita nggak punya kesempatan menuai. Tuhan juga nggak bisa melipat gandakan. Dan yang kedua malah bisa bikin sakit, saudara. Demikian juga dalam hidup kita, kalau kita punya penghasilan, semuanya kita nikmati. Karena kita merasa terus kurang terus. Kita nggak bersyukur untuk kebaikan Tuhan, lalu kita nikmati semua untuk memenuhi keinginan kita. Itu yang seringkali justru membuat kita jadi sakit, saudara. Akhirnya penghasilan kita yang belum banyak, malah justru masuknya kemana? Masuknya ke rumah sakit, ya. Akhirnya malah menjadi bumerang bagi kita. Jadi saudara, kita harus belajar, kalau kita memang betul-betul rindu aset kita bertambah, yang pertama menabung, yang kedua menabur. Memang saudara, untuk bisa menabur seringkali kita harus banyak hal yang keinginan kita, kerinduan kita yang akhirnya tertunda. Kita tidak bisa menikmati, saudara, hal-hal yang mungkin kita inginkan. Kita tidak bisa mungkin makan yang lebih enak. Kita tidak bisa jalan-jalan kemana, saudara, karena kita harus menabur benih. Tetapi Alkitab mengatakan, saudara, kalau kita memang menabur dengan mencucurkan air mata, kita akan pulang, kita akan menuai sorak-sore dalam hidup kita. Meskipun kita penghasilannya tidak banyak, tetapi kalau kita punya buah roh kudus, apa? Kemurahan hati. Di sanalah Tuhan punya kesempatan untuk melipat gandakan apa yang kita tabur. Saudara, saya akan baca dari kitab Amsal pasal yang ke-11. Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-24. Ya.
24-25 di situ dikatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saya akan baca di dalam Alkitab masa kini, bahasa Indonesia masa kini, Amsal 11 ayat 24-25, demikian firman Tuhan. Ada yang suka memberi tapi bertambah kaya. Ada yang suka menghemat tapi bertambah miskin papa. Orang yang banyak memberi akan berkelimpahan, orang yang suka menolong akan ditolong juga. Jadi saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita memang rindu betul-betul aset kita semakin bertambah. Ya, meskipun penghasilan kita belum banyak, sedikit, tapi aset kita bertambah. Yang pertama, belajar menabung dengan mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Ya, kita kendalikan keinginan-keinginan kita. Jangan hidup untuk mengejar gaya hidup atau hidup yang bergaya. Biarlah kita hidup sederhana, saudara. Karena memang ya penghasilan kita belum banyak. Jadi hiduplah sederhana. Hiduplah sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan kita. Jadi belajar menabung. Yang kedua, secara supranatural. Dengan cara apa? Menabur. Ketika kita menabur, maka Tuhan sendiri akan melipat gandakan, Tuhan sendiri akan menumbuhkan, sehingga semakin hari boleh semakin bertambah-tambah. Saya akan kembali bacakan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9, saudara, ayat yang ke-6. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, bukan memberikan serelanya, bukan saudara. Memberikan menurut kerelaan. Memberi serelanya dengan kerelaan itu berbeda, saudara. Mungkin memberinya banyak, tapi dengan rela hati. Kalau serelanya biasanya seperti memberi kepada pengemis, saudara, serelanya. Tapi memberi kepada Tuhan tentunya tidak serelanya, tapi memberi dengan kerelaan. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Kembali saya ulangi ayat yang ke-10, 2 Korintus 9. Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Jadi kalau kita jadi penabur, Tuhan akan sediakan benih. Dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu. Dan melipat gandakan. Jadi benih yang kita tabur, uang yang kita tabur, maka Tuhan akan melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Jadi saudara, ketika kita menjadi orang yang bukan saja menabung, tapi mau menabur walaupun dengan mencucurkan air mata, tapi di sanalah kita punya kesempatan untuk apa? Menjadi berkat. Tuhan sendiri akan bekerja dan melipat gandakan dari apa yang kita tabur. Sebagaimana kalau kita menabur biji apokat, bagian Tuhan adalah menumbuhkan menjadi pohon apokat. Bagian Tuhan adalah membuat pohon itu berbuah-buah.
Jadi ingat saudara, setiap penghasilan yang kita terima, ada bagian yang memang kita nikmati, tapi ada bagian yang memang harus kita tabur. Kalau kita tabur, di sanalah kita punya kesempatan menuai, kita punya kesempatan untuk diberkati lebih dan lebih lagi. Jadi kembali pertanyaan, bagaimana dengan penghasilan yang sedikit tapi asetnya bertambah? Dua cara. Cara natural, yaitu dengan cara menabung. Yang kedua dengan cara supranatural, yaitu dengan cara menabur. Tuhan memberkati.